Ancaman diplomatik Brasil, kematian tragis Juliana Marins di Rinjani memantik. Ketegangan internasional, gelombang duka dan kemarahan kini menyelimuti hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil menyusul kematian mendiang Juliana Marins, warga negara Brasil yang ditemukan tak bernyawa di lereng Gunung Rinjani, Lombok Timur, pada 28 Juni lalu. Insiden tragis ini, yang oleh pihak Brasil dinilai sebagai kelalaian serius dari otoritas Indonesia, kini telah memicu ancaman gugatan internasional yang berpotensi mengguncang stabilitas diplomatik kedua negara. Juliana Marins, 32 tahun, dikenal sebagai seorang trekker berpengalaman dan pegiat lingkungan yang penuh semangat. Ia tiba di Lombok pada pertengahan Juni dengan tujuan menaklukkan puncak Rinjani, salah satu gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia, yang terkenal dengan keindahan alamnya namun juga reputasinya yang menantang dan terkadang berbahaya. Laporan awal dari tim SAR gabungan menyebutkan bahwa Juliana ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan tanda-tanda hipotermia parah dan cedera akibat terjatuh. Ia diyakini telah tersesat dan terjebak dalam cuaca ekstrim yang tiba-tiba melanda area tersebut. Namun, bagi pemerintah dan keluarga Marins di Brasil, penjelasan ini jauh dari kata memuaskan. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Brasilia pada Selasa 1/7 waktu setempat, Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Ricardo Mendes, menyampaikan pernyataan keras yang mengejutkan banyak pihak. Mendes secara eksplisit menuduh pemerintah Indonesia, khususnya otoritas terkait manajemen Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan tim SAR lokal, telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjamin keselamatan para pendaki. Kematian Juliana Marins adalah tragedi yang seharusnya dapat dihindari, tegas Duta Besar Mendes dengan nada bergetar. Kami memiliki bukti kuat bahwa peringatan cuaca buruk telah dikeluarkan jauh sebelum Juliana memulai pendakiannya. Namun, akses ke jalur pendakian masih dibuka, dan tampaknya tidak ada tindakan preventif yang memadai untuk memastikan semua pendaki dilengkapi dengan informasi dan peralatan yang memadai, atau bahkan mempertimbangkan penutupan sementara jalur. Mendes lebih lanjut menyoroti minimnya respons cepat dan koordinasi yang efektif dari tim SAR Indonesia. Menurutnya, keluarga Marins telah melaporkan hilangnya Juliana sejak 26 Juni, 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Setiap jam sangat berharga dalam situasi seperti ini. Penundaan respons telah mengurangi peluang penyelamatan yang signifikan. Kami menuntut penjelasan yang transparan dan akuntabilitas penuh atas kegagalan ini, tambahnya. Puncak dari pernyataan Duta Besar Mendes adalah ancaman eksplisit bahwa pemerintah Brasil sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional (LENITA). Gugatan ini, jika benar-benar terrealisasi, akan berpusat pada klaim kelalaian negara state negligence dalam melindungi warga negara asing di wilayahnya, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia terkait hak atas kehidupan dan keamanan. Ancaman ini segera memicu reaksi keras dari Jakarta. Kementerian Luar Negeri Indonesia, melalui juru bicaranya, Teuku Faizasyah, menyatakan keprihatinan mendalam atas tuduhan tersebut. Kami sangat berduka atas meninggalnya saudari Juliana Marins dan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga dan pemerintah Brasil, ujar Faizasyah dalam sebuah pernyataan tertulis. Namun, tuduhan kelalaian yang disampaikan oleh Duta Besar Brasil adalah prematur dan tidak didasari oleh penyelidikan yang komprehensif. Faizasyah menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah darurat segera setelah laporan hilangnya Juliana diterima. Tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Basarnas, TNGR, dan relawan lokal telah dikerahkan secara masif untuk melakukan pencarian. Cuaca ekstrem yang tidak terduga, dengan badai petir dan angin kencang, memang menjadi kendala besar dalam operasi penyelamatan. Jelasnya, ia juga menambahkan bahwa setiap pendaki yang masuk ke Rinjani telah diwajibkan untuk mendaftar dan menerima informasi keselamatan. Menanggapi kemungkinan gugatan internasional, Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi segala bentuk jalur hukum yang ditempuh oleh pihak Brasil. Kami memiliki sistem hukum yang kuat, dan kami percaya diri bahwa kami telah bertindak sesuai dengan prosedur dan standar internasional dalam penanganan kasus ini. Kami akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum internasional dan berupaya mencari penyelesaian terbaik melalui jalur diplomatik. Katanya, di sisi lain, publik Indonesia menunjukkan beragam respons. Banyak yang menyatakan simpati mendalam atas meninggalnya Juliana,
dan mendukung penyelidikan yang transparan. Namun, tidak sedikit pula yang merasa bahwa ancaman gugatan ini terlalu berlebihan dan berpotensi merusak citra pariwisata Indonesia, terutama destinasi alam yang mendebarkan seperti Rinjani. Beberapa kalangan bahkan mulai menyuarakan pentingnya evaluasi ulang standar keselamatan pendakian di seluruh taman nasional di Indonesia. Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Dert Nurul Komariah, menyebutkan bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam hukum internasional. Gugatan kelalaian negara terkait perlindungan warga negara asing memang jarang terjadi. Namun bukan tidak mungkin. Brasil harus dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara kelalaian Indonesia dan kematian Juliana Marins. Jelasnya, ini akan menjadi proses hukum yang panjang dan kompleks, yang membutuhkan bakti-bakti kuat dari kedua belah pihak. Situasi ini kini berada di ujung tanduk. Kementerian Luar Negeri kedua negara diharapkan akan segera terlibat dalam serangkaian pembicaraan diplomatik intensif untuk meredakan ketegangan. Indonesia berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penyelidikan kematian Juliana Marins, sekaligus meyakinkan komunitas internasional bahwa keselamatan wisatawan adalah prioritas utama. Sementara itu, Brasil harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari langkah hukum yang agresif, yang dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi dengan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. Kematian tragis Juliana Marins di Rinjani telah melampaui sekadar insiden pribadi. Ia kini menjadi simbol dari sebuah ketegangan diplomatik yang kompleks, menyoroti tantangan dalam pengelolaan pariwisata ekstrem, dan mendesak kedua negara untuk mencari titik temu demi menjaga keharmonisan hubungan internasional. Dunia menanti, akankah tragedi ini berujung pada konfrontasi hukum yang panjang? Atau akankah diplomasi berhasil meredakan badai dan membuka jalan bagi pemahaman serta kerjasama yang lebih baik?